Dari sekian banyak cerita tentang Abu Nawas, ada satu cerita tentang Abu Nawas yang jadi favorit saya. Itu cerita tentang kota Baghdad kedatangan orang asing yang tidak percaya dengan adanya Allah. Lalu dia kemudian menguji orang-orang Islam di Baghdad dengan sebuah pertanyaan, bahwa dia mempertanyakan segala sesuatu itu pasti ada penciptanya, dan kalian orang-orang Islam mempercayai bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang bisa menjawab siapa yang menciptakan Allah? Nah, orang asing ini menyampaikan pertanyaan tersebut di kota Baghdad terhadap orang-orang Islam di sana, dan orang-orang Islam di sana kebingungan dengan pertanyaan tersebut, sehingga ya sempat kisruh kota Baghdad itu, hingga Raja Harun al-Rasyid pun turun tangan menemui orang asing ini, mempertanyakan apa maksud kedatangan orang asing ini, dan membuat kekisruhan di kota Baghdad. Lalu orang asing ini menyampaikan pertanyaannya kepada Raja Harun al-Rasyid bahwa segala sesuatu pasti ada penciptanya, dan orang-orang Islam di sini percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan Allah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Kata orang asing yang tidak percaya dengan adanya Allah ini. Sebenarnya Sultan Harun al-Rasyid dia punya banyak ulama, dan dia juga sebenarnya punya jawaban gitu terhadap pertanyaan orang ini dengan dalil-dalil, dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis. Tapi Sultan Harun al-Rasyid dia tiba-tiba teringat dengan Abu Nawas. Nah, itu seakan-akan menjadi kesempatan Raja Harun al-Rasyid untuk menguji Abu Nawas, kira-kira kalau Abu Nawas menghadapi orang asing ini apa yang akan dia jawab gitu. Kemudian dipanggillah Abu Nawas, dan oleh para pengawalnya dicari Abu Nawas, dan didatangkan Abu Nawas dan ditemui dengan orang asing ini. Lalu Abu Nawas bertanya kepada Sultan Harun al-Rasyid, ada apa baginda memanggil saya? Kata Sultan Harun al-Rasyid, aku ingin tahu jawabanmu, bahwa orang asing ini mempertanyakan tentang siapa pencipta Allah gitu kan. Lalu orang asing itu kemudian menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu mempersilahkan orang asing ini, "Wahai orang asing, apa sebenarnya pertanyaan yang ingin kau ajukan?" Orang asing ini kemudian menyampaikan pertanyaan yang sempat membuat kisruh kota Baghdad itu. Dia mempertanyakan bahwa segala sesuatu pasti ada penciptanya, dan Anda sebagai orang Islam percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Abu Nawas sempat terdiam sejenak, lalu kemudian dia balik bertanya kepada orang asing itu, "Aku akan menjawab, tapi kau jawab dulu pertanyaanku," kata Abu Nawas. "Dari mana asalnya angka 3?" kata Abu Nawas. Lalu orang asing itu menjawab, "Angka 3 itu berasal dari 2 ditambah 1. Anda betul," kata Abu Nawas. "Lalu dari mana asalnya angka 2? Orang asing itu kemudian menjawab, "Angka 2 itu berasal dari 1 ditambah 1. "Betul," kata Abu Nawas lagi. "Lalu sekarang dari mana asalnya angka 1? Orang asing itu terdiam, dia bingung dari mana asalnya angka 1. Sementara angka 3 itu kan asalnya dari 2 tambah 1, angka 2 asalnya dari 1 ditambah 1, sementara angka 1 asalnya dari mana?" Dia tidak bisa menjawab. Lalu, "Aku tidak tahu jawabannya," gitu. Kemudian Abu Nawas menyampaikan penjelasan kepada orang asing ini. Seperti itulah kalau kita ibaratkan angka 1 itu adalah Allah. Angka-angka lain 2, 3, 4, 5, 6 sampai dan seterusnya 10 itu adalah alam semesta. Tentu mempertanyakan Allah itu sama saja ketika engkau mempertanyakan asal angka 1 itu dari mana. Orang asing ini kemudian terdiam, lalu dia mengakui kecerdasan Abu Nawas. Nah, sebenarnya pertanyaan tentang Allah itu ya, mempertanyakan tentang Allah itu terutama di kalangan para santri ataupun di kalangan umat Islam itu adalah pertanyaan yang tabu ya. Bahkan kita dilarang untuk mempertanyakan tentang Allah gitu. Karena ya seperti halnya misalnya ada sebuah dalil yang mengatakan tafakkaru fi kholqi wala tafakkaru fi kholik fa innama tataqduruna qadroh. Pikirkanlah ciptaan, jangan memikirkan penciptanya.
Pikirkanlah ciptaan, jangan memikirkan penciptanya, karena sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu untuk memikirkannya. Nah itu ya salah satu dalil gitu kan, salah satu nas gitu, walaupun itu lemah gitu ya, tapi memang benar sih bahwa ya kita sebagai makhluk tentu tidak akan pernah mampu gitu kan memikirkan penciptanya, karena ya salah satu syarat konseptual Tuhan itu yang memang tidak bisa didefinisikan gitu kan, tidak terbatas gitu ya. Sama saja ketika kita misalkan mempertanyakan tentang mengapa ular itu tidak punya kaki, kenapa ular itu tidak punya sayap gitu. Ya ketika ular itu punya sayap dan punya kaki, ya dia akhirnya bukan ular lagi, namanya mungkin burung gitu kan. Nah begitu juga ketika mempertanyakan siapa yang menciptakan Allah gitu. Nah sama saja kita ya menyamakan Allah dengan makhluk gitu, makhluk yang diciptakan, sementara Allah itu kan pencipta. Jadi ketika Allah diciptakan ya dia bukan Tuhan lagi, bukan Allah lagi gitu. Nah, tapi dia adalah pencipta yang menciptakan gitu. Ketika pencipta ini ada yang menciptakan, ya artinya dia bukan Tuhan gitu. Kalau ibaratnya kalau dia di ilmu filsafat itu kan banyak yang mendefinisikan bahwa ya Tuhan itu sesuatu yang memang tidak terdefinisikan gitu kan. Ketika yang didefinisikan, yang bisa didefinisikan itu kan hanya makhluk gitu. Ya ketika Tuhan bisa didefinisikan, ya dia bukan lagi Tuhan gitu. Karena Tuhan itu sifatnya tidak terbatas. Batasan-batasan itu hanya ada pada makhluk. Dan bahkan ya ciptaan sendiri kita banyak hal yang masih belum selesai gitu kan, masih belum selesai kita renungkan, belum kita pikirkan. Ya contoh lah misalnya bilangan pi lah misalnya, itu bilangan pi 22/7 itu kan, diameter keliling lingkaran itu. Nah, desimalnya itu kan berapa ujungnya itu kan 3,14 sekian itu kan juga ujungnya sangat panjang gitu kan. Itu baru makhluk Allah yang bernama angka. Belum lagi ya misalnya dari mana asalnya angin, dari mana asalnya air, bagaimana terciptanya air, terciptanya cahaya, itu juga ya masih banyak misteri yang kita sendiri belum sanggup untuk memecahkan itu. Lalu bagaimana dengan ya misteri penciptanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan gitu kan yang menciptakan itu. Tentu kita punya batasan untuk bisa memecahkan misteri tentang Tuhan tersebut gitu kan. Jadi walaupun nas-nas itu benar, ya sebenarnya ya menyelamatkan kita juga gitu kan. Tafakaru fi kholqi wala tafakaru fi kholik itu, jangan pikirkan aja ciptaan-ciptaannya, jangan memikirkan penciptanya, karena memang kita nggak akan pernah mampu gitu kan, nggak akan pernah mampu untuk memikirkan pencipta kita, Tuhan kita itu. Tapi memang ya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan itu pasti muncul, dan kita perlu jawaban, kayak siapa yang menciptakan Allah, di mana sebenarnya Tuhan itu berada gitu kan, bagaimana wujudnya gitu. Nah kita makanya harus terus belajar untuk ya menambah ilmu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan walaupun itu dipandang tabu, ya memang ya kadang otomatis pertanyaan tentang Tuhan ini, tentang misteri tentang Tuhan ini muncul dalam pikiran kita gitu kan. Dan inilah makanya ketika muncul pertanyaan tersebut, ya kita harus bisa menjawab itu gitu kan. Apalagi ketika pertanyaan itu misalkan muncul dari anak-anak kita gitu kan, yang masih kecil gitu, bagaimana kita bisa menjelaskan terhadap anak kecil gitu. Nah ada ya pepatah yang mengatakan orang yang pintar atau orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menjelaskan sesuatu yang rumit kepada anak kecil gitu kan. Nah sesuatu yang rumit dijelaskan kepada orang dewasa aja kan kadang susah gitu. Nah ini harus dijelaskan kepada anak kecil. Nah itu gimana caranya gitu kan. Nah itu ada pepatah seperti itu. Nah untuk itu ya pembahasan tentang Tuhan jangan lagi dianggap tabu sih. Tapi menurut saya ya kayak pertanyaan-pertanyaan semacam itu justru membuat kita makin kenal dengan Tuhan gitu kan, makin tahu oh Tuhan itu seperti ini.
Dan ya ketika kita mengenal, oh Tuhan itu ada batasannya, ini Tuhan itu yang tidak terhingga gitu kan, ya makin memahami bahwa kita ini makhluk yang terbatas gitu kan, makin mengenal siapa Tuhan kita itu. Jadi jangan tabu untuk mempertanyakan apapun, dan kita yang mendapatkan pertanyaan itu juga ya harus mencari jawaban yang tepat gitu untuk menjawab itu. Yang terpenting satu hal, bahwa jangan sampai ya kita melepaskan keimanan kita bahwa Tuhan itu ada, bahwa yang maha itu ada, yang maha super kekuatan, sumber dari kekuatan yang tak terbatas itu ada, itu Tuhan. Dan kalau di kita ya Allah Subhanahu wa taala.